Shalom, kita semua pasti pernah berada di titik di mana beban pikiran terasa penuh, tetapi hati terasa kosong. Saat kita bangun di pagi hari, yang pertama kali muncul bukan semangat, tetapi beban. Dan yang kita ingat bukan kebaikan Tuhan, melainkan pergumulan, persoalan hidup, dan ketidakberdayaan dalam menghadapi banyak masalah dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Ada saat di mana kita hidup hari ini, tetapi pikiran seperti tertinggal di belakang. Semua yang kita rasakan hanya mengingatkan pada hal-hal yang belum pulih, yang belum selesai, dan yang belum sembuh. Namun dalam kondisi seperti itu, ada satu momen penting dalam perjalanan iman, yaitu momen ketika kita harus merubah arah dan fokus hidup kita. Bukan karena masalah itu hilang, tetapi karena kesadaran hati dan jiwa yang memaksa kita melihat pengharapan di dalam Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 23, firman Tuhan berkata, "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Ada 3 hal dalam ayat ini yang tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru setiap pagi. Yang pertama, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan bukan seperti kasih manusia yang mudah berubah oleh keadaan. Kasih ini tetap, bahkan ketika manusia sedang jatuh, gagal, ataupun menjauh dari Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berhenti ketika kita lemah, tidak habis bahkan ketika kita hidup mengecewakan hati Tuhan. Dan yang luar biasa, di saat kita dalam keterpurukan, kasih setia Tuhan Yesus selalu tetap bekerja. Kasih setia ini bukan hanya tentang perasaan Tuhan kepada kita, tetapi tentang komitmennya yang tidak pernah berubah. Artinya, kita tidak hidup karena kita sempurna, tetapi karena kita tetap dipegang oleh kasih yang tidak pernah habis. Yang kedua, rahmat dan anugerah Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Rahmat dan anugerah Tuhan Yesus adalah ketika kita menerima apa yang sebenarnya tidak layak kita terima. Yang luar biasa dari Tuhan Yesus adalah rahmat-Nya tidak pernah bekas kemarin. Setiap pagi Tuhan Yesus tidak memberikan sisa kasih kemarin, tetapi kasih yang selalu baru. Artinya, tidak ada hari di mana Tuhan Yesus berkata, "Kasihku sudah habis untukmu." Setiap hari adalah kesempatan baru. Setiap pagi adalah lembaran baru. Bahkan ketika kemarin penuh kegagalan, hari ini tetap dibuka dengan kesempatan yang baru dari Tuhan. Ini yang membuat orang percaya tetap bisa berdiri, bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena selalu ada rahmat Tuhan yang baru agar kita dapat bangkit kembali. Yang ketiga, kesetiaan Tuhan yang besar dan tidak berubah. Kesetiaan Tuhan berarti Dia selalu dapat dipercaya dalam kondisi apapun. Manusia bisa berubah, janjinya bisa dilupakan, keadaan bisa tidak pasti, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Kesetiaannya besar, artinya tidak terbatas oleh waktu, keadaan, ataupun kegagalan manusia. Ketika kita tidak kuat, Dia tetap setia menopang. Ketika kita ragu, Dia memberikan pengharapan. Ketika kita tidak mengerti jalannya, Dia tetap menuntun agar kita dapat berjalan di dalam rencananya yang sempurna. Kesetiaan Tuhan adalah fondasi yang membuat iman kita tidak goyah, meski hidup sedang menekan kita. Titik balik rohani tidak selalu ditandai dengan perubahan situasi, tetapi dengan perubahan fokus hati kita. Dari melihat kesusahan menjadi melihat Tuhan Yesus. Dari mengingat kegagalan menjadi mengingat kasih Tuhan Yesus. Dari tenggelam dalam ketidakberdayaan menjadi berdiri di atas pengharapan.
Saat itulah jiwa mulai pulih, bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena hati kembali menemukan tempatnya, yaitu di dalam kasih Tuhan Yesus. Turning point atau titik balik rohani terjadi bukan ketika hidup menjadi mudah, tetapi ketika hati memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Ingatlah, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.